Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azil Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022, di mana bagi teman-teman guru honorer sekalian menunggu untuk pembukaan seleksinya yang dijadwalkan ya oleh Kemendikbudristek itu akan dibuka di pekan yang ketiga dan atau pekan yang keempat ya dari bulan September tahun 2022 ini. Silakan teman-teman simak video ini hingga akhir. Kami akan sampaikan beberapa informasi terbarunya, terutama bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade yang sangat mengharapkan bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022, tentunya dengan banyaknya atau mekanisme yang sangat menguntungkan bagi guru-guru yang sudah passing grade dalam seleksi P3K tahun 2021. Silakan yang baru bertemu dengan channel ini, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita awali informasi ini sebelum kita masuk akan kita bahas ya informasi dari BKN lengkap di situ tentang seleksi P3K tahun 2022. Sebelumnya kita sudah menemukan ya teman-teman, kita sudah mendapatkan informasi dari Kemendikbudristek terkait dengan juknisnya ya. Juknis ini yang pernah kita bahas. Nah, sebelum kita menuju ke sini, di sini kami dapatkan informasi lengkap tentang mekanisme, juknis dan pelaksanaan P3K ya, mekanisme dan sistem seleksi dalam P3K tahun 2022 ini bersumber dari BKN langsung. Nah, namun sebelumnya kita awali dengan informasi dari JPNN bahwa Pak Menpan RB Azwar Anas mengungkapkan bahwa lebih dari 1 juta honorer dan nakes itu akan diangkat jadi P3K. Entah ini maksudnya 1 juta itu seperti apa yang dimaksud oleh Pak Azwar Anas ya. Kalau kita lihat untuk guru tidak sampai 1 juta. Namun kita coba cermati secara singkat saja informasi ini bahwa di jpnn.com ini disebutkan bahwa Pak Menteri Pan RB itu mengungkapkan bahwa fakta soal pengangkatan pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2022 itu tahun ini total pengangkatannya ada 1.086. Sebanyak 983.000 di antara di daerah, kata Pak Azwar Anas ya. Azwar Anas. Ada 1 juta maksud kami 86.000 dan kemudian 983.000 di antaranya adalah di daerah. Ini pernyataan dari Pak Azwar Anas selaku Pak Menpan dan RB. Dia menyebutkan bahwa pengangkatan guru honorer dan tenaga kesehatan itu menjadi prioritas sesuai dengan program Jokowi. Pendidikan dan kesehatan akan kami taskan P3-nya, ungkap mantan Bupati Banyuwangi. Menurut dia, pemerintah setiap tahunnya menyediakan kuota honorer ASN untuk tenaga kesehatan dan honorer dan kesehatan agar bisa dianggap menjadi ASN, terutama di Pulau Jawa dan daerah terpencil. Ini adalah pernyataan dari Pak Aswar Anas, di mana tahun ini akan ada 1 juta yang diangkat menjadi ASN. Nah, kemudian teman-teman kita ke informasi berikutnya, di mana di sini kami sudah temukan tentang mekanisme dan sistem seleksi P3K tahun 2022. Ini merupakan paparan dari BKN langsung, di mana di sini kita coba cermati yang paparan ini dilakukan atau disampaikan ketika tanggal 13 September ya, dilakukan antara Kemenpan dengan daerah dan ternyata juga dihadiri Kemendikbudristek dan BKN terkait dengan persiapan pelaksanaan P3K di tahun 2022. Nah, teman-teman kita coba cermati di sini langsung menuju ke seleksi CASN di tahun 2022. Nah, di tahun 2022 ini ya, teman-teman ya. Nah, ya teman-teman juga sudah paham bahwa nanti teman-teman P3K berarti ini ya, login ke SSCASN, kemudian P3K. Tentunya teman-teman yang sudah lolos passing grade sudah memahami hal ini, karena teman-teman tinggal melakukan login saja.
Nah, akan yang kita cermati di sini adalah tentang ini teman-teman ya, proses seleksi P3K tahun 2022. Nah, kita lihat bahwa di sini menurut BKN ini ya, ini resmi dari BKN bahwa pendaftaran atau daftar akun atau login ulang itu harus dilakukan oleh semua pendaftar. Berarti untuk daftar akun untuk yang belum pernah mengikuti, kemudian login ulang adalah untuk peserta yang sudah pernah mengikuti, baik itu passing grade ataupun yang lain. Nah, kemudian ini kita cermati di sini teman-teman. Ini yang menurut kami mekanisme yang sangat menguntungkan bagi prioritas pertama atau guru-guru yang sudah lolos passing grade. Nah, di sini dikatakan bahwa ini merupakan tahapan ya. Jadi, teman-teman kita bisa lihat ini adalah tahapan yang pertama yang didahulukan. Bahwa pemilihan formasi untuk prioritas pertama setelah semuanya mendaftar. Ini semua pelamar mendaftar ya, baik prioritas 2, 3 atau umum itu semuanya mendaftar dengan mengakses SSC ASN. Nah, namun setelah itu, setelah mendaftar, itu yang diproses pertama kali adalah untuk prioritas pertama untuk yang sudah lolos passing grade. Dari mulai pemilihan formasi, ini kita bisa cermati dari pemilihan formasi, kemudian penyesuaian formasi oleh Kemendikbudristek. Jadi nanti Kemendikbudristek itu melakukan penyesuaian formasi, kemudian pengumuman prioritas 1. Ini adalah yang pertama kali dituntaskan. Ini menjadi sebuah hal wajib yang dilakukan oleh Kemendikbudristek karena memang P1 atau guru yang sudah lolos passing grade itulah yang menjadi sasaran utama dari pelaksanaan P3K tahun 2022. Ketika kita lakukan komparasi dengan paparan dari Kemendikbudristek terkait dengan pelaksanaan seleksi ASN P3K untuk tahun 2022, di sini tentunya untuk guru. Nah, di sini kita bisa lihat memang sudah ada sinkron artinya jadwal yang sama antara BKN dengan Kemendikbudristek karena mereka adalah selaku Kementerian 2 ini adalah selaku panitia seleksi nasional. Nah, di sini dilihat bahwa September dan Oktober itu poin pertama adalah penuntasan untuk 193.954 guru lolos passing grade di tahun 2021. Nah, ini tentunya adalah poin pertama yang dilakukan oleh panitia seleksi nasional. Ini teman-teman ya, sesuai antara ini paparan BKN tentang mekanisme ya, kemudian dengan yang dimiliki oleh Kemendikbudristek. Baru setelah poin 1 tuntas ini artinya adalah tuntas hingga pengumuman prioritas 1, maka kemudian baru dilanjutkan oleh seleksi yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian dan kesesuaian. Ini masuk P1, P2 dan P3. Nah, kemudian teman-teman kita bisa lihat bahwa dari paparan BKN di sini itu nanti ini ya untuk pengolahan nilai P3K guru. Pengolahan nilai P3K guru ini kita cermati bahwa untuk prioritas yang pertama itu memang tidak melalui seleksi administrasi. Artinya adalah menggunakan nilai di tahun 2021. Artinya ketika formasi dibuka oleh Kemendikbudristek, maksud kami oleh Panselnas dibuka untuk akses SSCASN dan teman-teman login ke sana, itu tidak ada apa-apa. Teman-teman hanya tidak mengalami seleksi apapun, hanya di situ nanti akan ada sesuai dengan ini ya. Ada penyesuaian. Nah, penyesuaian formasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah teman-teman bisa cermati. Maksudnya adalah ketika nanti dibuka untuk login SSCASN untuk guru yang sudah lolos passing grade, nah nanti di sini langsung muncul ya teman-teman tentang notifikasi yes atau no, setuju atau tidak. Setelah dilakukan penyesuaian formasi oleh Kemendikbudristek. Munculnya notifikasi seperti ini belum mendapatkan penempatan, itu artinya adalah setelah dilakukan penyesuaian formasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Teman-teman tinggal memilih setuju atau tidak. Kemudian setelah itu maksud kami berlanjut dengan tahapan proses berikutnya. Nah, jadi teman-teman yang bisa memastikan bahwa teman-teman nanti mendapatkan formasi atau tidak,
tentunya teman-teman menunggu dari login SSCASN ketika sudah dibuka oleh BKN ya, untuk login ke akun teman-teman sekalian. Namun teman-teman bisa mencari tahu tentang rincian informasi yang ada di daerah teman-teman sekalian untuk bisa setidaknya memastikan teman-teman itu bisa mendapatkan informasi atau tidak. Bisa melalui BKN, BKD maksud kami, atau BKPP, atau apalah ya, jadi badan kepegawaian di daerah teman-teman. Atau misalkan tidak bisa, maka teman-teman tunggu saja nanti ketika login SSCASN ini dibuka, yaitu minggu ketiga, minggu keempat bulan ini, maka langsung teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ini untuk yang lolos passing grade ya. Apakah teman-teman menempati formasi ataukah tidak. Ketika teman-teman menempati formasi, maka langsung ya teman-teman itu bisa pemberkasan. Artinya tidak ada seleksi apapun. Tanpa seleksi administrasi, tanpa seleksi kompetensi dan seterusnya. Teman-teman tinggal setuju, kemudian ketika mendapatkan informasi langsung pemberkasan. Sungguh senang ya, menyenangkan, sangat bergembira ketika teman-teman masuk dalam guru yang menempati formasi di tahun 2022. Sekian informasi dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.